Tiap hari Minggu Tuhan memberi kesempatan buat kita untuk kita menyambut Tuhan dan memberi kesempatan untuk kerjaan Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Jemaat Tuhan di tempat ini, gerejanya JKI Perusahaan Sadi yang diberkati Tuhan. Perlu saya sampaikan, walaupun kondisi yang sangat mengerikan, menakutkan, tetapi kita sebagai orang percaya pasti Tuhan memberi kemenangan, keselamatan, pertolongan yang luar biasa. Amin. Dialah bulu batu kita, perisai kita, perlindungan kita. Amin. Ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Satu, kita harus memberi satu kesukaan untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau firman itu tinggal dalam hidup kita, maka sesuatu yang dahsyat itu akan bertindak dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa merenungkan firman Tuhan siang dan malam, itulah janji Tuhan. Maka ada sesuatu jawaban dari Tuhan. Satu kesukaan dalam hidup kita akan firman Tuhan. Untuk kita merenungkan firman-Nya, Tauratnya siang dan malam. Maka menjadi satu kuasa yang luar biasa. Untuk kita menghadapi apapun, kita tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Dan yang kedua, kita perlu tahu, kita perlu akan berdoa. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Karena dengan doa Tuhan mendengar setiap doa kita. Dengan doa kita percaya apapun yang kita doakan pasti Tuhan memberikan jawaban. Dan jawaban itu sudah ada di depan mata kita. Dan kemenangan Tuhan berikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, jadi berkat buat kita semua jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat hari Minggu, selamat pagi kita semuanya pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini mendengarkan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan katakan dalam hati kita. Mari kita persiapkan hati kita terlebih dahulu untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan nama Yesus di tempat ini. Mari saja Bapak Saudara semuanya, buka hati setiap kita, buka telinga kita, buka suara kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kami tidak khawatir untuk hari ini. Buat kami tidak khawatir untuk menghadapi hari-hari ke depan. Karena kami punya Tuhan yang mampu mengatasi kekhawatiran. Karena kami tahu Tuhan, kekhawatiran itu tidak akan menambah sehasta umur kami. Jadi kami setiap kami itu bijaksana menghitung hari-hari kami Tuhan. Walau berat kehidupan kami, hari demi hari, kabar yang kami dengar itu menyakitkan, itu membuat kami khawatir. Tapi kami melihat Tuhan kami lebih besar. Saat kami punya Tuhan, kami punya segalanya Tuhan, dan kami tidak perlu khawatir untuk apa yang kami hadapi hari demi hari. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Mari setiap jemaat kita buka mulut kita di hadapan Tuhan. Mari mulai menyembah Tuhan. Mulai menyembah Tuhan di tempatmu. Mari mulai menyembah Tuhan dengan hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatan. Mari wujudkan kasih kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat hari yang kau beri. Haleluya. Yesus Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan.
Di nama Yesus Tuhan. Amin. Baik. Mari Bapak Ibu Saudara kita mau tinggikan nama Tuhan di tempat ini. Mari siapkan hatimu untuk memuji Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama kita memuji Tuhan. Amin. Mari bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Aku
seperti saya bilang, mari siapkan hati kita untuk dengar-dengaran apa yang Tuhan mau buat hidup kita. Jangan pernah khawatir. Mungkin saya juga manusia khawatir, tapi Tuhan mengajarkan jangan khawatir akan hari esok. Apapun kondisi Indonesia, dunia dilanda dengan pandemi seperti ini, jangan takut, jangan takut, jangan khawatir. Telinga boleh mendengar hal-hal yang buruk, tapi hati mendengar hal yang baik dari Tuhan. Mari kalahkan telinga kita dengan firman Tuhan. Mari dengar-dengar firman Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, harapan kami tidak akan pernah pudar. Harapan kami tidak akan pernah hilang. Harapan kami tidak akan pernah lari daripada kami Tuhan. Karena harapan kami ada dalam Yesus Kristus Tuhan, yang memberikan kekuatan, yang pengharapan yang nyata atas kami Tuhan. Kami percaya sama Tuhan. Kami percaya sama Tuhan. Saat kami punya Tuhan, saat kami punya Tuhan Yesus, kami punya pengharapan yang kuat buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Master jemaat, pujikan pujian ini dengan segenap hati.
disampaikan kembali pesan buat kami hari ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Jadi firman-Mu yang berkuasa menolong kami, melindungi kami dari semua yang ada dalam dunia ini yang membahayakan kami. Buat kami, firman-Mu adalah perisai yang luar biasa. Terima kasih Bapak, berbicara buat kami, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, haleluya, amin. Ya, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, serta mulia Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa dan yang Maha Kuasa, Juru Selamat kita dan penolong kita semuanya, haleluya. Kalau kemarin kita mendengar khotbah tentang binatang yang namanya jangkrik, sekarang kita lihat binatang yang lain, yaitu lintah. Kalau kemarin jangkrik, sekarang lintah. Kita lihat Amsal 30 ayat yang ke-15. Mari buka dengan saya kitab Amsal 30 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Selintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Firman berkata, lintah punya 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Kalau kita berpikir soal binatang yang namanya lintah, langsung kita ngerti binatang ini suka ngisap darah, ya, nyedot darah. Hubungannya dengan darah, makannya darah, minumnya darah, suka ngisap darah, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, dikatakan di sini dia punya 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Saya renungkan pada bagian ini, khusus bagian ini, ada angka-angka yang Alkitab tulis dengan jelas. Khusus bagian ini, Bapak Ibu Saudara, ya, ada angka 2, angka 3, dan angka 4. 2, 3, 4. Kalau kita lihat TV barangkali, ya, ada iklan yang jelas menulis angka-angka ini, 2, 3, dan 4. Dan Tuhan ajarkan satu hal yang luar biasa tentang angka ini, ya, 2, 3, dan 4. Ya. Itu kurang baik untuk kesehatan kita, ya. Kurang bagus, ya, untuk daya tahan kita. Nah, di sini dikatakan lintah punya 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Saya pikir, apa ya Tuhan ini? Lintah punya 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Dan Tuhan ingatkan satu hal, satu kisah tentang keluarga yang keluar dari Sodom, ya, dengan malas-malas, dengan lambat-lambat. Sebenarnya gak mau hati mereka, tapi malaikat Tuhan paksa untuk mereka keluar dari Sodom. Kenapa? Sodom tidak dimusnahkan oleh Allah, di bumi hanguskan oleh Tuhan karena kejahatannya yang luar biasa, kebusukannya. Tapi keluarga ini berlambat-lambat, dan akhirnya memang dengan terpaksa, ya, mereka dikeluarkan dari Sodom. Walaupun harus ada korban di tengah perjalanan, yaitu yang namanya istri Lot menoleh ke belakang jadi tiang garam. Jadi ada satu keluarga yang kehilangan istri dan ibunya, tinggal Lot dan kedua anak perempuannya. Ini persis, ya. Lintah punya 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Dan celakanya
Keluarga ini, waduh, keluarga yang rusak, gak karuan, bejat. Ya, bayangkan, kakaknya yang sulung bikin mabuk bapaknya yang bernama Lot, dan dia diperkosa. Waduh, luar biasa. Kemudian adiknya gantian yang bungsu, kasih anggur pada bapaknya si Lot ini, dan kemudian diperkosa juga. Waduh, bejat betul, rumah tangga ini rusak. Dan keturunan mereka adalah Bani Ammon dan Moab, jadi musuh Israel. 2 anak perempuan, yang ketiga bapaknya sendiri loh. Darahnya dihisap satu darah, satu keluarga yang waduh luar biasa, bejat, rusak, tidak karuan. Ya, pengaruh Sodom masih ada di hidup mereka, di keluarga ini. Dan yang keempat siapa di sini? Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Yang keempat gak pernah berkata cukup, kurang terus, yang gak ada puas-puasnya hidupnya. Jelas pribadi seperti ini gak akan bisa mengucap syukur pada Tuhan. Ya, kurang Tuhan, gak pernah ngomong cukup, gak ada puas-puasnya, gak bisa mengucap syukur pada Allah. Siapakah yang keempat ini, Bapak Ibu Saudara? Yang 2 tadi siapa? 2 anak perempuan Lot. Yang ketiga siapa? Ditambah Lot. Nah sekarang kita lihat yang keempat, siapa itu sebenarnya pribadi yang keempat? Luar biasa. Alkitab menjelaskan yang keempat ini ditulis di Amsal 18. Amsal 18 ayat yang ke-9. Ini pribadi yang keempat, siapakah dia? Yang 2 anak perempuan, yang 3 tadi siapa? Ditambah Lot. Sekarang yang keempat dijelaskan di Amsal 18 ayat 9. Demikian firman Tuhan, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya, 3-tiganya malas tadi, tinggalkan Sodom, ogah-ogahan, berlambat-lambat. Wah, enak nih di Sodom, nikmat, ya kan? Padahal kan bumi hanguskan, dibinasakan oleh Allah Sodom ini. Mereka bermalas-malas, berlambat-lambat dalam pekerjaannya, gak mau meninggalkan Sodom. Ya. Nah yang keempat, sudah menjadi saudara dari si perusak. Yang keempat ini namanya si perusak. Perusak yang merusak rumah tangga, merusak pribadi kita, ya. 2, 3, dan 4. Perusak yang keempat ini jelas tidak lain dan tidak bukan adalah iblis sendiri, setan, yang suka merusak kehidupan keluarga, bahkan merusak pribadi kita. Adam dan Hawa dirusak hidup mereka ketika si iblis apa menggoda si Hawa, dirayu, diganggu untuk memberontak pada firman Tuhan. Yang keempat ini iblis yang suka merusakkan kehidupan keluarga, rumah tangga kita, bahkan diri kita. 2, 3, dan 4. Mereka gak ada puas-puasnya, gak tahu bersyukur pada Allah, gak pernah berkata cukup, berkat-Mu aja cukup untuk kami Tuhan, gak pernah. Ya, gak ada puas-puasnya hidup mereka, Bapak Ibu Saudara. Nah, hati-hati. Kondisi sekarang mirip ya dengan Sodom yang mengalami kebinasaan, dihukum oleh Allah. Mari kita ikuti perintah Tuhan, jangan bermalas-malas melakukan kehendak-Nya, agar kita diselamatkan, dikuatkan, diluputkan ya dari bencana yang menimpa dunia ini. Jangan bermalas-malas. Ya, tinggalkan dosa, tinggalkan kejahatan, tinggalkan kedagingan, maka kita akan menerima perlindungan dari Tuhan, keselamatan dari Allah, pertolongan Tuhan nyata atas hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kita bisa tetap puas kepada Tuhan. Ya. Tidak bilang gak cukup Tuhan, gak pernah berkata cukup. Orang seperti itu gak pernah bisa bersyukur pada Tuhan. Siang ini kita belajar untuk kita tetap bisa bersyukur kepada Allah kita. Kita lihat
Injil Matius pasal yang kelima. Matius 5 ayat yang ke-6. Ini rahasia untuk kita tetap bisa bersyukur dan puas pada Allah kita. Kita bisa berkata, cukup berkat buat aku Tuhan, bahkan berlimpah, dan aku bersyukur kepadamu. Matius 5 ayat 6 dari firman Tuhan berkata, berbunyi, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Yang lapar haus akan kebenaran. Yohanes berkata 17:17, firman-Mu itulah kebenaran. Yang lapar haus akan kebenaran, akan Tuhan puaskan hidup mereka. Bapak Ibu Saudara, ya. Jangan seperti Lot, 2 anak perempuan, bahkan yang suka merusak hidup mereka. Iblis gak pernah puas terhadap anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Mari kita lapar haus akan kebenaran, akan firman Tuhan itu, sehingga hati jiwa kita selalu dipuaskan oleh Allah. Nah, ini pesan buat kita semua di hari-hari terakhir ini, untuk kita rajin, ya, tekun merindukan firman Allah, bagaikan rusa merindukan sungai. Jiwa kita akan dipuaskan, Bapak Ibu Saudara. Hanya firman Tuhan yang berkuasa memuaskan hati jiwa kita semuanya. Nah, ini pesan buat kita pada hari ini. Tuhan Yesus tetap memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya. Kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan sudah kita dengar pada saat ini. Mari Roh Kudus, Roh kebenaran, meteraikan firman-Mu hari ini dalam hidup kami, agar kami bukan seperti lintah yang suka mengisap darah, merugikan orang lain. Justru sebaliknya kami jadi berkat buat banyak orang saat kami lapar haus akan kebenaran-Mu, melakukan firman-Mu, maka orang-orang lain pun akan diberkati olehnya. Terima kasih Bapa. Ini doa kami naikkan dengan hati bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita dengan berkat-berkat Tuhan. Kita akan kedua tangan kita dan terima berkat yang datang dari Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat-berkat Tuhan yang besar, berkat-berkat Tuhan yang dahsyat, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, berkat-berkat Tuhan yang dahsyat. Dalam nama Yesus kita terima semuanya ini. Dan kami sudah terima berkat sempurna, berkat Abraham, Allah, Ishak, Yakub, dan apa saja yang kami lakukan kita semua dibuatnya berhasil. Rumah tangga kita, pekerjaan kita, aktivitas kita, pelayanan kita, kepergian kita, kepulangan kita, diberkati Tuhan, dibuatnya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa syukur. Haleluya. Amin.